Namun kami mohon, jangan serahkan kami pada mereka yang tak memiliki kasih sayang pada kami dan anak cucu kami. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Izinkan kami memiliki generasi yang dipimpin oleh pemimpin terbaik dengan pasukan terbaik untuk negeri adil dan makmur terbaik. Setengah badan rumahnya terendam banjir, Neno tetap saja congkak. Ditulis oleh Erika Ebener dari Sifar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Akhirnya muncul juga suara Nino Warisman dalam bentuk tulisan yang tersebar di grup-grup WhatsApp. Sudah lama sekali perempuan ini menghilang sejak Prabowo memutuskan untuk mendukung Jokowi. Padahal Nino Warisman mendukung Prabowo sudah lebih dari setengah mati. Suara hati Nino Warisman itu begitu panjang. Saya pikir, ini bisa saja hoax. Tapi kalau dilihat dari gaya bahasanya, sangat jelas itu adalah gaya bahasa Nino Warisman. Saya jadi ingat serunya Nino membacakan puisi yang ada ancaman pada Allah SWT kalau Jokowi menang. Nino khawatir tidak ada lagi yang akan menyembah Allah SWT. Banjir Jakarta 2020 masih berlangsung, masih deras, masih tinggi dan masih diguyur hujan. Dan Anies Baswedan sedang sibuk melakukan penyisiran dan evakuasi korban. Katanya, bicara soal naturalisasi sungai dan lain-lain, nanti saja dilakukan kalau banjir sudah surut. Dan Anies lebih sering mengomentari cerianya anak-anak bermain dengan air banjir bak layaknya kolam, tinggal pasang perosotan maka jadilah waterpark. Ibarat menjawab doa Nino, Allah menurunkan hujan lebat berhari-hari seakan sedang berkata, Jokowi sudah menang dan kuturunkan hujan. Apa kalian akan bersujud padaku? Apa kira-kira jawaban Neno ya? Anyway, back to catatan kecil Neno Warisman. Saya tidak akan menkopas catatan Bunda Neno Warisman yang rumahnya habis terendam banjir. Saya hanya akan menyoroti beberapa poin yang dia tuliskan di catatannya. Tapi, dari judulnya memang sekarang rumah Neno sudah tidak terendam banjir lagi. Soalnya, judulnya habis terendam banjir, artinya kan sudah selesai terendam banjirnya. Atau mungkin maksudnya setelah rumahnya dilanda banjir ya. Anyway, ini gak terlalu penting. Setelah membacanya 2 kali catatan Neno, saya menarik benang berwarna-warni. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ada kemunafikan, ada kegetiran, ada kebodohan, ada kekesalan. Ada kepasrahan, ada kesedihan, ada kecongkakan, dan ada sindiran. Kepasrahan Neno atas bencana banjir yang melanda rumahnya di Ulu Jami, yang baru direnovasi dan ditanami bunga di halaman rumahnya, diungkapkan dengan mengatakan bahwa semua milik Allah. Pada waktu yang bersamaan kita juga bisa berkilas balik, bahwa kalimat semua milik Allah juga sebuah cerminan sifat Neno yang tidak istiqomah atas keyakinan yang dipegangnya. Dia dalam beragama dan beribadah. Neno memegang teguh dan beristiqomah dengan prinsip semua milik Allah. Saya yakin tak akan ada itu yang namanya puisi mengancam-ancam Allah SWT. Neno juga pasti tidak akan ngotot aktif dengan tagar hashtag 2019 ganti presiden. Itu kalau Neno percaya bahwa Allah SWT yang sama yang juga menciptakan Jokowi. Jokowi itu milik Allah SWT juga kan? Bukan hanya milik keluarga dan pendukungnya saja. Parahnya, usaha Neno ikut-ikutan mendongkel Jokowi dengan tagar 2019 ganti presiden, caranya menggunakan jalur dakwah. Sampai-sampai Neno berani melanggar peraturan di dalam pesawat terbang, di mana penumpang dilarang menggunakan alat komunikasi yang ada di dalam kabin pesawat terbang. Sementara kegetiran dari catatan Neno Warisman adalah dengan dia menguraikan sejarah dari rumahnya yang berlokasi di Ulu Jami. Bayangkan, 33 tahun usia rumah itu dan pernah diterjang banjir 1 kali tapi tidak sampai masuk dalam rumah, apalagi setinggi banjir kali ini. Banjir yang pertama itu di masa gubernur siapa ya? Yang pasti banjir yang merendam setengah dari badan rumah Neno sekarang ini terjadi di masa gubernur Anies Baswedan. Padahal di sebelah rumahnya ada rawa milik BUMN.
Kegetiran itu masih terus diuraikan Neno dengan menceritakan perjuangannya menyelamatkan harta bendanya, namun akhirnya Neno pasrah. Hingga Neno mengatakan pada dirinya bahwa jika air melebur barang-barangnya, setidaknya dia sudah usaha untuk menyelamatkannya. Dan usaha itu berhenti pada jam 6 pagi dan mulai memutuskan aliran listrik. Ada satu hal yang menurut saya sangat menarik. Neno menuliskan kakak saya tergulung terjangan air dan tersangkut di antara sofa dan apalagi entah karena tanggul yang sempat dibuat Ahok dulu, tapi ditinggalkan. Lalu Neno menuliskan bahwa dirinya pernah menyampaikan pesan pada Gubernur Anies Baswedan di hari pernikahan putrinya. Mas Anies, tanggal panjang kali pasang gerahan dari arah pemakaman Tanah Kusir sudah tinggal 1 km lagi selesai. Kalau diteruskan dapat menolong banjir di wilayah sepanjang kali. Dan sialnya, di balik tulisan itu pun Neno masih saja membela Anies dengan mengatakan tanggul yang mangkrak. Tidakkah Neno bisa membayangkan jika saja kemarin Ahok yang menang Pilkada Jakarta, itu tanggul pasti sudah selesai dan hari ini Neno masih bisa berleha-leha di dalam rumahnya. Tak hanya masalah tanggul yang dibicarakan Neno, semua proyek yang sudah dilakukan Ahok dan masih belum rampung, semuanya terhenti karena masa jabatan Ahok selesai. Wajarnya proyek-proyek itu diselesaikan oleh Anies, tapi kan kita tahu hampir semua proyek yang Ahok lakukan dicela Anies habis-habisan. Jadi bagaimana Anies akan melanjutkan proyek Ahok yang dia cela? Neno menuliskan, Alhamdulillah, rumah besar dengan tamannya penuh bunga sangat indah itu sekarang sudah tenggelam. Tidak ada sedikit pun yang perlu diceritakan. Mengenaskan. Neno tak mampu menuliskan innalillahi wa inna ilaihi roji'un untuk musibah yang menimpanya. Satir ala Neno untuk Anies Baswedan. Satir lain yang saya baca di catatan Neno Warisman adalah kalimat panjang yang ditulisnya tentang kata-kata anak laki-lakinya. Kasihan Bunda, sudah bekerja keras untuk orang lain, untuk masyarakat, dan Bunda cuma punya rumah itu satu-satunya. Bunda membuat rumah itu menjadi sangat nyaman, sangat indah buat semua orang. Sekarang tenggelam, kenapa bukan mereka yang jahat itu saja? Jawaban Neno pada kalimat anaknya itu begitu syarat kebencian. Semua milik Allah, bukan? Bunda tidak berat. Semua dan kita juga akan kembali pada Allah. Kita gak punya apa-apa. Sedangkan mereka yang jahat memang dibiarkan Allah. Istighfar nak, diulur waktu sampai tiba nanti Allah akan mengazab mereka dengan sangat pedih. Siapa mereka yang Neno maksud? Tidakkah Neno sadar bahwa sejak Anies jadi gubernur di Jakarta, azab demi azab telah diturunkan Allah SWT kepada kota yang seharusnya menjadi kota percontohan di Indonesia? Yang pasti, dari catatan Neno Warisman yang begitu panjang kali lebar, tak sedikit pun terbersih ketobatan. Walaupun bahasa yang digunakan begitu mendayu-dayu, namun tetap tak menyembunyikan kecongkakan seorang Neno Warisman. Dan saya meyakini Allah SWT memiliki 1001 cara untuk menegur umatnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.